Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Pada waktu lalu memang ada pemberitaan yang sungguh mengejutkan ya kalau kita lihat dari judul di beberapa media. Nah, yaitu perkataan Pak Prabowo menjadi sorotan. Untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara ini tidak aman? Nah, kalau kita melihat dari judulnya saja di sini terlihat Pak Prabowo Subianto di sini menyindir dari program kebanggaan Presiden Joko Widodo ya. Bahkan pada saat yang lalu Pak Prabowo di sini tidak hanya menyebutkan kereta cepat saja, waduk, bendungan, jalan dan lain sebagainya. Di situ kalau kita ketahui memang program unggulan dari Presiden Joko Widodo, yaitu ketika menjabat di periode pertama dan kedua. Menurut saya yang agak miskomunikasi lah, bisa dibuat bahan goreng-gorengan. Ya, saya tidak membela Pak Prabowo di sini, tetapi kalau melihat dari statement Pak Prabowo, setidaknya ingin memberikan spirit lah kepada Polri, TNI dan lain sebagainya, yaitu untuk mengamankan negara, untuk mengamankan masyarakat Indonesia, bangsa dan negara. Menurut saya itu poin yang paling penting dari maksud perkataan Pak Prabowo Subianto. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dundung. Prabowo, untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara ini tidak aman? Ya memang kalau menurut saya sangat pas sekali. Buat apa membangun fasilitas dan sarana prasarana yang bagus tetapi negara tidak aman? Tetapi kalau misal dibalik lagi ya, menurut saya sarana dan prasarana yang bagus, yang baik, itu menunjukkan apa? Menunjukkan Indonesia sebagai negara yang sudah aman. Menurut saya seperti itu kalau dibalik lagi ya. Tapi saya sangat sependapat dengan maksud dari Pak Prabowo di sini. Apalagi di sini Pak Prabowo ya setidaknya memberikan spirit lah, terutama kepada taruna-taruna di sini yang baru masuk. Seperti ini videonya. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi, masuknya kalian ke dalam TNI dan Polri adalah bagian dari tujuan nasional. Kita butuh tentara yang sangat kuat, kita butuh kepolisian yang sangat hebat. Nah, menurut saya itu tujuannya. Tetapi menurut saya juga sangat relevan sekali lah. Di sini juga kenapa harus menggunakan yaitu kereta cepat sebagai contohnya ya. Apalagi kereta cepat di situ juga ya program unggulan dari Presiden Joko Widodo yang menghabiskan dana yang cukup besar sekali ya, 100 triliun lebih di situ. Memang sangat wajar sekali lah kalau masyarakat beropini yaitu Pak Prabowo sedang mengkritik Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Apalagi ditambah misalnya dari Kiki Saputri tiba-tiba juga ya setidaknya mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apalagi pada waktu lalu video Kiki Saputri viral ya, yaitu tentang tapera, pajak naik, data bocor, dan bahkan juga anaknya ikutan naik. Di situ bahkan juga rame di perbincangan publik dan menuai pro dan kontra. Menurut saya sih kalau kritikan-kritikan seperti itu hal yang biasa ya. Apalagi Kiki Saputri juga sering merosting para menteri, merosting para pejabat-pejabat. Menurut saya itu hal yang sangat biasa. Menurut saya kita harus bisa membedakan lah ini guyonan, candaan, atau serius dan lain sebagainya. Seharusnya kita bisa membedakan. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Kiki Saputri ya candaan juga sekaligus kritikan. Menurut saya sangat keren sekali, dan akhirnya dengan candaan itu akhirnya rame dan bahkan bisa jadi pesan yang disampaikan oleh Kiki Saputri di sini bisa tersampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, di sini yang cukup mengejutkan yaitu Refli Harun menilai mungkin Prabowo akan serahkan pembangunan IKN ke Gibran. Wow, di sini kalau
kalau tidak salah sih, yaitu ada pemberitaan juga dari Tempo.co, yaitu Prabowo disebut serahkan pembangunan IKN ke Gibran. Apa alasannya? Dari sini saya juga penasaran, kira-kira seperti apa sih kok diserahkan ke Gibran ya? Apakah Gibran setidaknya anak dari Presiden Joko Widodo dan akhirnya yang meneruskan adalah Gibran, apalagi IKN adalah yang menggagas adalah Presiden Joko Widodo. Di sini proses pembangunan ibu kota negara IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT ke-79. Selain itu, Presiden Jokowi juga merencanakan akan berkantor ke IKN pada Juli. Namun rencana tersebut belum pasti mengingat persiapan infrastruktur penunjang seperti air listrik yang belum ada. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau sudah siap, pindah. Selain ketersediaan air dan listrik, berbagai kendala juga terjadi dalam proses pembangunan IKN Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki, hujan menjadi salah satu kendala dalam melanjutkan pembangunan di ibu kota tersebut. Masalahnya di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang. Selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda. Sekarang nggak kena hujan, ujar Basuki. Tak hanya itu saja, pembangunan infrastruktur dasar juga masih setengah jalan. Di sini berdasarkan laporan majalah Tempo berjudul Tumpukan Masalah IKN yang terungkap setelah Bambang Susantono mundur. Persoalan itu membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut kurang antusias untuk buru-buru merampungkan pembangunan IKN Nusantara. Dua petinggi tim kampanye nasional Prabowo mengatakan tak ada pembahasan IKN dalam setiap pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik penyokongnya. Prabowo lebih banyak bicara soal makan bergizi gratis yang merupakan janji kampanyenya. Pembicaraan antara tim gugus tugas sinkronisasi yang dibentuk Prabowo, Kementerian Keuangan pun tak menyinggung IKN dalam rancangan APBN 2025. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo malah menghidupkan kembali rencana pembangunan tanggul besar di Teluk Jakarta untuk menahan limpahan air laut agar tak menggerus daratan Jakarta. Nah, jadi memang setiap pergantian pemimpin pasti juga akan ada program-program andalan ya. Menurut saya seperti itu. Pada waktu lalu juga setelah dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan sebelumnya dipimpin oleh Pak SBY, di situ pasti presiden terpilih di situ Presiden Joko Widodo pasti mempunyai program-program yang prioritas. Jadi program-program Pak SBY ya kemungkinan di nomor 2 kan. Menurut saya itu sudah pastilah. Dan menurut saya juga sangat wajar sekali kalau IKN di situ bukan program andalan dari Pak Prabowo. Saya juga sependapat sekali karena program unggulan dari Pak Prabowo di situ adalah program makan bergizi gratis untuk seluruh siswa di Indonesia. Menurut saya program semua bagus, program Capres Cawapres menurut saya semuanya bagus, tetapi bagaimana cara merealisasikan yaitu tepat sasaran, bagaimana cara merealisasikan agar program tersebut bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurut saya itu poin yang paling penting. Program kalau tidak terrealisasi ya sama saja menurut saya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Memang sulit kaum lowbat untuk mencerna pesan moral yang bisa kita ambil. Kita sudah dibangunkan fasilitas yang premium, kenapa kita masih bertengkar? Ayo bersatu. Ya, kaum 16 lagi jalankan misi benturkan Jokowi dan Prabowo. Gak mempan woi, pikirkan cara lain lagi dan lebih keras lagi usaha kalian ya. Kita maunya jabatan sipil, Pak. Kita juga maunya berbisnis juga, Pak. Ya, seperti itulah. Ya, semoga sajalah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.